Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan Om Swastiastu. Ya, jadi pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan sedikit mengenai hak-hak atas tanah sebelum UUPA atau Undang-Undang Pokok Agraria. Ya, sebelum kita mendalami materi selanjutnya, alangkah baiknya saya memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Yang pertama ada Ita Puspadewi, yang kedua Aisyah Nasarudin, yang ketiga Ayu, yang keempat Marcia Felicia, dan yang terakhir saya sendiri yaitu Putu Edi Swastika. Kami merupakan mahasiswa dari program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Cokro Aminoto Palopo. Ya, mungkin itu sedikit perkenalan singkat dari kelompok kami. Kemudian selanjutnya kita melangkah ke materi saja. Materi pertama yaitu tanah bagi kehidupan manusia mengandung makna yang multidimensional. Pertama, dari sisi ekonomi, tanah merupakan sarana produksi yang dapat mendatangkan kesejahteraan. Kedua, secara politis, tanah dapat menentukan posisi seseorang dalam pengambilan keputusan masyarakat. Yang ketiga, tanah sebagai kapital budaya dapat menentukan tinggi rendahnya status sosial pemiliknya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, tanah bermakna sakral karena pada akhir hayat hidup seseorang akan kembali kepada tanah. Itulah sedikit penjelasan dari saya. Kemudian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Hak atas tanah adat sebelum UUPA atau Undang-Undang Politik Agraria. Nah, hak adat merupakan serangkaian hak masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah dalam wilayahnya, yang merupakan pendukung utama dalam penghidupan masyarakat yang bersangkutan. Nah, adapun macam-macam hak atas tanah adat sebelum UUPA atau Undang-Undang Politik Agraria. Ada beberapa hak, yaitu ada 7 hak. Yang pertama itu ada hak membuka tanah, kemudian hak wenang pilih, kemudian hak menarik hasil, kemudian hak milik, kemudian hak membeli pertama, nah kemudian hak pakai, kemudian hak keuntungan jabatan. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu ada hak membuka tanah, yang merupakan hak dari anggota persekutuan hukum untuk menguasai sebidang tanah tertentu. Nah, kemudian yang kedua itu ada hak wenang pilih. Hak wenang pilih di sini merupakan seorang anggota masyarakat hukum adat atas sebidang tanah yang timbul karena membuka tanah karena pernah menggarapnya sepanjang tanda-tanda penggarapan itu masih ada. Nah, mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Kemudian jenis hak selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Aisyah Nasarudin. Terima kasih. Selanjutnya yang ketiga yaitu hak memungut hasil. Hak ini timbul karena adanya hak pembukaan tanah dalam menggarap sebidang tanah secara tidak tetap atau sementara. Dalam artian penggarap akan berpindah setelah tanah itu tertimbang dan tidak akan mendapatkan hasil lagi. Selanjutnya yang keempat yaitu hak milik. Hak milik yaitu suatu hak atas tanah yang dimiliki seseorang untuk menggunakan tanah tersebut sebagai keperluannya. Yang kelima hak wewenang membeli pertama, yaitu hak mendahului untuk membeli sebidang tanah. Dalam artian kita berhak didahulukan dari orang lain yang berakibat mengesampingkan pihak ketiga dalam pembelian sebidang tanah. Selanjutnya yang keenam hak pakai, yaitu memakai atau mengerjakan dan memungut hasilnya atas tanah kepunyaan keluarga atau orang lain untuk dipakainya atas tanah yang bukan miliknya. Selanjutnya yang terakhir hak keuntungan jabatan, yaitu hak dari pejabat-pejabat persekutuan hukum atas tanah yang diberikan oleh persekutuan hukum selama menjalankan tugasnya guna untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Macam-macam hak atas tanah barat. Ada beberapa macam hak atas tanah barat. Yang pertama, hak egendom
Menurut Undang-Undang Hukum Perdata pasal 570 menyebutkan bahwa hak agendom adalah hak untuk menikmati suatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya. Nah, nomor 2, hak erpat. Menurut KUHP pasal 720, hak erfat adalah suatu hak kebendaan untuk menikmati sepenuhnya akan kegunaan suatu barang tak bergerak milik orang lain dengan kewajiban membayar upeti tahunan kepada si pemilik sebagai pengakuan akan kepemilikannya baik berupa uang maupun pendapatan lainnya. Nah, nomor 3, hak obstal. Hak obstal adalah hak kebendaan untuk mempunyai bangunan-bangunan dan tanaman di atas milik orang lain. Nah, yang keempat, hak Vangeburik. Menurut KUHP pasal 756, hak Vangeburik adalah suatu hak kebendaan di mana seseorang diperbolehkan menarik segala hasil kebendaan milik orang lain sehingga seolah-olah dia sendiri pemilik kebendaan tersebut dengan kewajiban memeliharanya. Nah, itulah macam-macam hak atas tanah barat. Adapun kesimpulan dari materi kelompok kami yaitu hak adat merupakan serangkaian hak masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah dalam wilayahnya yang merupakan pendukung utama penghidupan masyarakat yang bersangkutan. Macam-macam hak atas tanah adat yaitu hak membuka tanah, hak wewenang pilih, hak memungut atau menarik hasil, hak milik, hak wewenang membeli pertama, hak pakai, dan hak keuntungan jabatan. Sedangkan macam-macam hak atas tanah barat yaitu hak agendom, hak erpak, hak obstal, dan hak Vangeburik. Ya, itulah tadi materi yang dibawakan oleh kelompok kami yang berjudul Hak-Hak Atas Tanah Sebelum Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA, yang dimana materi pertama dibawakan oleh saya sendiri, Putu Edi Swastika, dan materi kedua tadi dibawakan oleh Saudari Ita Puspadewi, dan materi ketiga tadi dibawakan oleh Saudari Aisyah Nasarudin, dan materi ketiga dibawakan oleh Saudari Ayu, dan materi terakhir yang dibawakan oleh Saudari Marcia Felicia. Ya, jadi kami sekelompok minta maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan penulisan, karena kami hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, baik kesalahan kecil atau maupun kesalahan besar. Ya, jadi teman-teman, apabila ada yang kurang dipahami atau kurang dimengerti, bisa bertanya di kolom komentar. Ya, jadi cukup, sampai bertemu di lain waktu.